Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Microcontroller Interface yang diampu oleh Profesor Dr. Hendrajaya SPDNT. Perkenalkan, nama saya Abelia Amanda Putri Ahmadi, adapun teman saya Fajar Ramadan dan saya Muhammad Yusran. Adapun yang akan kami bahas itu mengenai microcontroller berbasis brain computer interface. Baik, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana mikrokontroler masa depan bisa mengubah sinyal listrik dari otak menjadi sinyal listrik digital. Dan adapun poin penting yang lain yang akan kami bahas yaitu bagaimana prinsip kerja brain computer interface dan apa saja dampak yang timbul ketika brain computer interface ini yang akan diterapkan di suatu saat nanti. Adapun pembahasan kami yaitu microcontroller berbasis brain computer interface atau masa depan pengendalian perangkat melalui gelombang otak. Adapun latar belakang yaitu sejak awal peradaban manusia, kemampuan untuk menggunakan alat adalah hal yang utama yang membedakan manusia dari makhluk hidup. Sejarah interaksi antara manusia dan alat human-machine interface telah mengalami evolusi yang sangat panjang dan dinamis. Pada zaman prasejarah hingga era pertanian, antarmuka atau cara manusia mengendalikan alat sangatlah sederhana dan murni, mengendalikan kekuatan fisik otot. Sebuah batu diasah menjadi kapak dan interaksi yang terjadi adalah genggaman tangan secara langsung. Masalahnya itu yang pertama, bagaimana prinsip kerja dasar dari sistem brain computer interface dan apa perbedaan mendasarnya dibandingkan dengan sistem antarmuka microcontroller konvensional tombol atau suara. Yang kedua itu bagaimana rancangan arsitektur perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan oleh sebuah microcontroller agar mampu mengkuisisi, memfilter, dan menerjemahkan sinyal gelombang otak yang sangat lemah dan penuh noise. Yang ketiga itu sejauh mana peran teknologi kecerdasan buatan khususnya TinML atau machine learning pada microcontroller diperlukan dalam meningkatkan akurasi pembacaan pada pikiran pengguna. Yang keempat itu apa saja tantangan teknis, isu privasi, data, dan dampak etika yang mungkin timbul apabila teknologi pengendalian berbasis pikiran ini diterapkan secara luas di masyarakat depan. Kita akan mendefinisikan apa itu microcontroller. Microcontroller merupakan suatu sistem komputer berbasis single chip yang mengintegrasikan sejumlah besar komponen sistem digital ke dalam satu unit sirkuit terpadu atau IC. Secara teknis, microcontroller dapat didefinisikan sebagai special purpose computer yang dirancang khusus untuk aplikasi embedded system, yaitu sistem yang tertanam dalam perangkat tertentu dan bertugas mengontrol fungsi-fungsi spesifik seperti akuisisi data sensor, pengendalian motor, komunikasi serial, atau pengolahan sinyal real time. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Brain Computer Interface atau BCI. Dapat didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan komunikasi langsung antara aktivitas neuron di dalam otak manusia dengan perangkat eksternal seperti komputer, robot, sensor, alat bantu, dan lain-lainnya. Gampangnya begini, BCI itu adalah jalan pintas. Kalau biasanya otak kita mau menyalakan lampu, otak harus suruh tangan dulu buat tekan saklar. Nah, BCI memotong proses itu. Sistem ini memungkinkan komunikasi langsung antara otak kita dengan perangkat eksternal, seperti komputer atau robot, tanpa melibatkan otot sama sekali. Baik, selanjutnya ada arsitektur sistem BCI. Arsitektur sistem BCI berbasis microcontroller dapat dipahami sebagai rangkaian proses bertahap yang menghubungkan aktivitas otak pengguna dengan perintah kontrol terhadap perangkat eksternal. Alur teknis utamanya mencakup 4 tahap kunci. Yang pertama, ada akuisisi sinyal. Yang kedua, pengondisian sinyal. Yang ketiga, digitalisasi. Yang keempat, memproses. Di setiap tahap ini melibatkan komponen perangkat keras yang saling terintegrasi dengan microcontroller, berperan sebagai pusat kendali dan pengolahan awal sinyal. Lalu, bagaimana cara kerjanya secara teknis? Di slide ini, kita lihat arsitektur sistem BCI ada 4 tahapan utama supaya microcontroller bisa mengerti otak kita. Yang pertama itu akuisisi sinyal. Kita pakai sensor, tempel atau elektroda IEX dia kepala buat menangkap sinyal listrik di kulit kepala. Nah, yang kedua, pengondisian sinyal. Sinyal otak itu lemah banget, cuma hitungan mikrovolt.
Jadi sinyalnya harus diperkuat dulu pakai amplifier. Selain itu, sinyalnya juga harus dibersihkan dari noise atau gangguan listrik pakai filter. Dan yang ketiga, digitalisasi sinyal otak tadi bentuknya gelombang analog. Nah, microcontroller kan cuma ngerti angka digital 0 dan 1. Makanya kita butuh analog to digital converter atau ADC buat mengubah gelombang tadi jadi data digital. Dan yang terakhir atau yang keempat, pemrosesan. Setelah jadi data digital, barulah microcontroller dibantu AI atau machine learning mengolah data itu untuk menentukan, oh ini pola otak orang yang mau dimaju atau ini pola otak yang mau berhenti gitu. Terima kasih. Adapun materi selanjutnya ialah tantangan teknis. Tantangan teknis utama dalam sistem Brain Computer Interface berbasis electroencephalogram adalah signal to noise ratio atau SNR yang rendah. Sinyal electroencephalogram yang diukur di permukaan kulit memiliki amplitude yang sangat kecil dan teredam oleh jaringan tengkorak dan kulit, sehingga mudah terkontaminasi oleh berbagai sumber noise seperti interferensi 50 atau 60 Hz dari jaringan listrik, noise thermal, dan noise dari rangkaian elektronik itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Brain Computer Interface atau BCI berbasis mikrokontroler dan gelombang otak mempresentasikan evolusi terakhir dari antarmuka manusia dan mesin, di mana perintah kontrol tidak lagi bergantung pada gerakan otot ataupun input fisik konvensional, melainkan langsung berasal dari aktivitas neuron di dalam otak. Saran untuk mahasiswa teknik elektronika yang tertarik mengembangkan sistem Brain Computer Interface berbasis mikrokontroler disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang digital signal processing, terutama teknik filter digital dan transformatif Fourier dan analisis frekuensi waktu.